akan belajar hari ini tentang sesuatu yang penting, yaitu tentang kristologi. Gitu. Nah, karena Bapak Gembala dan Ibu minta untuk saya sampaikan ini. Oke, slide-nya boleh ditampilkan? Nah, kita bahas ini. Di sini. Oke, sudah. Saya nggak biasa di belakang mimbar, jadi saya depan saudara. Harusnya saya turun di bawah. Nggak apa-apa ya? Turun. Bilang turun, kita turun. Karena saudara terlalu jauh dari saya. Nah, saudara harus tahu bahwa ambang batuan akhir zaman itu semampai. Kita semampai semeter sampai. Gitu. Tapi jangan salah juga. Orang semampai itu justru pintar-pintar dan cerdas. Karena waktu makan, saudara tahu, habis makan, dia punya vitamin dan dia punya semua itu, tidak lari jauh-jauh. Semua lari ke otak. Udah, kita bahas tentang, ini dia, Jesus Dominus. Yuk bilang sama-sama dengan saya. Jesus Dominus, itu bahasa Latinnya. Kita bicara Yesus Tuhan. Next. Ini ada sekitar 100 slide. Jadi saudara dan saya pulang sampai besok. Oke, next. Multimedianya. Tuhan Yesus tidak berubah. Oke. Salah, dan itu memang Alkitab menulisnya. Tapi saya beritahu kepada saudara, ada hal yang paling spesifik, ada hal yang paling penting untuk saya dan saudara, yaitu bicara tentang sumbernya. Amin. Ya, kesuksesan, keberhasilan, berkat, prestasi-prestasi yang saya dan saudara bangun, itu cuma bonus. Kingdom mentality, mental kerajaan Allah, saudara harus tanamkan ini baik-baik. Dimanapun kita berada, dimanapun saya dan saudara, dan apa saja yang kita lakukan, selalu ingat ini. Pemilik tunggal hanya Tuhan. Pemilik tunggal hidup saya dan saudara itu Tuhan. Hidupmu, umurmu, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, segalanya. Bahkan Anda bisa pakai baju yang paling bagus dan paling mahal pun, itu Tuhan punya. Saya dan saudara itu hanya pengelola. Bilang pengelola. Bilang diri, saya cuma pengelola. Saya dan saudara itu hanya orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Makanya kalau cuma dipercaya, kalau hanya pengelola, jangan belagu. Bilang sebelahmu, jangan belagu. Yang mengerti, yang setuju katakan, ha-ha. Lebih kencang, ha-ha. Begitu. Gitu. Nah, saudara, kalau saya dan saudara paham ini, tahu nggak? Sumbernya itu akan semakin mempercaya besar buat kita. Semakin mempercayakan yang lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Dan lebih besar. Halo? Siapa yang mau menjadi bendahara yang dipercaya Tuhan? Siapa yang mau jadi bendahara yang dipercaya Tuhan? Siapa yang menjadi orang-orang yang semakin dipercaya oleh Tuhan? Well, tidak segampang itu, men. Itu ada proses. Nah, proses itu belum muncul. Mana, tidak usah kasih lihat saya sudah ganteng.
Oke, ini nih, Yesus Dominus itu. Kata Dominus itu dari dom minus, penguasa tunggal, satu-satunya pemilik, tidak ada yang lain. Dia berkuasa atas segalanya, termasuk hidup saya dan saudara. Nah, beberapa waktu ini, next saja, next. Terus, ya oke, stop. Nah saudara, beberapa waktu ini, karena gencar-gencarnya, ada pengajaran-pengajaran yang salah, nggak usah kaget. Itu sudah abad-abad yang lalu, sudah terjadi. Ketika konsili Nikea, apa semua sudah ada protes-protesan, sudah ada berusaha aliran-aliran yang ingin menghancurkan untuk merusak iman percaya orang Kristen tentang Yesus Dominus itu, tentang ketuhanan Yesus. Nah hari ini kita belajar, saya berusaha untuk bisa selesaikan. Kalau tidak nanti sesi berikutnya saya kesini lagi. Yang pertama, ini penting. Praeksistensi Kristus. Ini kita masih praeksistensis. Ini kita agak belajar. Anggap saja saya lagi kasih kuliah. Banyak orang mengaku Yesus Nabi, pengajar agama, tapi bukan Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab, banyak orang Yahudi hanya panggil guru baik, guru. Ya kan? Guru yang baik. Dan sebagainya. Saudara tahu kenapa? Sampai hari ini, tidak semua orang Yahudi yang mengaku Yesus Tuhan. Mereka hanya kenal Yesus sebagai Yesus itu anak tukang kayu. Tapi tidak semuanya. Sudah presentasi yang besar juga. Yang jadi Kristen yang mengaku Yesus Tuhan. Nah kita lihat. Mereka hanya menganggap dia sebagai manusia yang baik. Karena tak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Harusnya saya dan saudara di abad-abad ini tidak perlu kita bicara tentang permasalahan Yesus itu Tuhan lagi. Udah gini, pernyataan yang paling gampang gini. Siapa yang mau menyangkal penyertaan Tuhan atas saya dan saudara sampai detik ini? Kita ada karena Tuhan. Kita ada karena Tuhan Yesus. Amin. Kita dijaga, kita dipelihara. Apakah kita masih meragukan ketuhanan Yesus? Sebenarnya itu yang paling sederhana. Gitu. Nah, kita lihat dulu. Praeksistensi Kristus itu artinya ini. Kristus telah ada sebelum dilahirkan. Halo. Yesus itu, saudara tahu. Yesus itu sudah ada sebelum di Bethlehem itu. Itu proses. Satu kali mahasiswa saya tanya. Terus kenapa? Kenapa Yesus harus dilahir sebagai anak bayi ya di palungannya? Gitu. Saya beritahu kepada saudara. Begini ya. Tiba-tiba kita lagi ibadah nih. Tiba-tiba ada satu pribadi jatuh dari plafon. Kudu. Lari enggak semua? Lari. Makhluk dari mana nih? Kan gitu. Yesus kenapa harus lahir natural, fisik seperti saya dan saudara? Nah, salah satu jawaban paling sederhana, semut itu bisa bicara dengan semut, dia harus jadi semut. Betul kan? Bagaimana Tuhan yang besar, yang mencipta segalanya. Dengarin baik-baik, Alkitab akan bilang ini, tidak ada seorang pun bisa melihat dia. Waktu Musa mau melihat dia, Tuhan menutup mata Musa dengan tangannya. Langsung Tuhan lewat. Betul kan? Karena kalau manusia lihat Tuhan, itu mati. Siapa yang mau lihat Tuhan? Bukan berarti ada yang suka cerita begini. Saya dapat mimpi. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Oh ya? Oh ya, ada pernah cerita gitu. Saya tanya gini. Tuhan Yesus kayak apa? Di kalender-kalender. Saya bilang, jangan-jangan kau lihat kalender terlalu lama nih. Makanya kau ke bawah dalam mimpi. Salah satu ada, dengar ini. Salah satu ada pendeta yang cukup besar jemaat di Jakarta ini. Sudah almarhum. Waktu kami sedang MPL, dia bilang begini. Satu hari
saya ketemu Tuhan 7 kali. Kerennya. Waduh, pulang balik surga dia. Lalu ada ketua BPD dari Papua nih. Papua. Dia bilang, saya juga ketemu Tuhan kok. Tapi kok kita nggak ketemu di sana ya? Lalu pendeta bilang, mungkin kita beda ruangan. Hei, nggak usah terlalu banyak aneh-aneh. Yesus bilang gini, aku ada di dalam kamu. Amin. Ya, ada kesaksian ke neraka, ke surga, silakanlah. Silakanlah. Mau bentuk apa, silakanlah. Tapi itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kita bahwa Yesus Tuhan. Nah, tidak ada manusia yang punya pra-eksistensi. Nah, ini penting nih. Tidak ada orang lain. Tidak ada manusia siapapun kecuali Yesus. Sebelum ia dilahirkan, setiap manusia baru ada atau eksis ketika dilahirkan. Istilah pra-eksistensi hanya digunakan untuk Kristus yang menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Next. Kita cepat-cepat saja ya, karena ini banyak nih. Ini beberapa bukti nih. 1, Kristus datang dari surga. Kamu datang dari mana? Dari bumi. Dikirain dari planet Mars. Maksudnya alamat, kalau saya datang dari Kendari. Kristus ada sebelum Abraham. Sorry, ada ayat-ayatnya ya. Ini saya nggak usah terlalu panjang lagi. Aku telah ada, aku ada. Itu ego eimi dalam bahasa Greka. Berkaitan dengan nama ini, Yahweh. Oke, yang diperkenalkan kepada Musa. Itu ada di Keluaran. Hesye, Hasir, Ehye. Itu ada kata I am that I am. Oke, ada ayat-ayatnya. Ada Mika, permulaan sudah sejak purbakala. Oke, next. Kita lihat. Sebenarnya kristologi ini cocok di kursi teologi ya, saudara-saudara kuliah. Yang kedua, yang berikutnya Yesus itu pencipta segala sesuatu. Oke. Lalu kemudian Yesus itu sehakikat dengan Allah. Ini ayat-ayatnya. Yesus memiliki kemuliaan. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Kristus adalah rupa Allah yang setara. Tidak lebih rendah dengan Allah. Nah, ada pengajaran yang bilang bahwa Yesus itu di bawah derajat dari Allah Bapa atau disebut Yahweh. Betul kan? Biar aja mereka mau mabuk kayak mau apa, kita tetap percaya Yesus sederajat dengan Allah Bapa. Karena dia juga Allah. Amin. Tidak ada deal-dealan. Kamu di bawah saya sedikit ya? Sedikit aja. Oh, nah, begitu. Yesus sama. Sederajat. Oke. Coba next lagi. Nah, yang kedua. Kenapa dia itu Tuhan? Karena ini. Dia itu kekal. Amin. Dia kekal. Kita tidak kekal, saudara. Sebentar lagi kita mati. Siapa yang mau cepat mati? Hei. Gini. Orang yang cepat mati dalam Tuhan, itu bagus. Kali ini saya bukan khotbah untuk sumpah kita cepat mati. Tidak. Tapi Alkitab bilang ini, orang yang cepat meninggal itu cepat ke rumah Bapa. Amin. Di sini Jakarta macet. Di sorga tar pakai macet-macet. Gitu. Lajang sebentar pulanglah. Tuhan Yesus ambil saya cepat-cepat. Enggak juga begitu. Gitu. Oke. Beberapa bukti kekalahan Kristus. Dia disebut apa? Alfa dan Omega. Yang awal dan akhir. Saya perlu jelaskan ini dulu. Kata alfa dan omega. Alfa itu yang awal. Atau yang pertama. Mari, lihat saya sini. Lihat ya. Alfa. Alfa atau yang pertama dan paling pertama. Di sini omega. Oke? Oke? Gak apa-apa, karena baru makan jadi masih kuat. Ulang. Alfa. Oke, alfa. Jalan. Omega. Bukan omega 3. Omega. Kembali lagi. Ini apa tadi? Lihat nih. Alfa. Tempat yang paling pertama. Permulaan. Kitab Kejadian pada mulanya. Pada
Alkitab bilang ini, eretz tohu wabohu. Di dalam bahasa Ibrani, kosong, gelap gulita, belum terbentuk, belum ada kehidupan, masih berantakan. Tapi dia disebut Alfa, yang pertama dan terutama. Dia ada di situ. So, Alkitab bilang ini, Tuhan mulai bentuk bumi itu. Betul kan? Aha, di kitab Kejadian kan? Dia yang pertama. Lihat ini. Perjalanan waktu. Kairos and kainos. Lihat. Sampai di omega ini. Lihat. Saya dan saudara ada di alfa ini. Kita mulai ada. Kita lahir. Saya beritahu saudara. Sebelum kita ada. Dia sudah ada. Dia sudah ada. Makanya Yeremia bilang begini, kitab Yeremia. Sebelum kamu lahir, kamu masih di bakal buah. Kamu dalam kandungan, aku sudah kenal kamu. Aku sudah kenal kamu. Bahkan Tuhan bilang gini, aku telah memilih kamu. Aku telah menguduskan kamu untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Memang ayat itu buat Yeremia. Tapi saya juga percaya. Itu juga untuk setiap anak-anak Tuhan. Tuhan bilang gini. Hei, kamu harus paham satu hal ini. Sebelum kamu ada. Sebelum kamu punya plan. Kamu punya rencana. Kamu punya apa saja. Aku sudah ada sebelum kamu. Aku di tempat yang paling pertama dan utama. Waktu kamu ada. Kamu tidak yatim piatu. Kamu tidak sendiri. Kamu punya aku. Amin. Satu ini saja. Satu ini saja kalau kalian renungkan. Kita renungkan sama-sama. Maka kita punya ucapan syukur tidak stop-stop buat Tuhan. Amin. Makanya Alkitab bilang gini. Sekalipun ayah dan ibumu meninggal engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Wow, my goodness man. Bayangin, aku sudah ada di tempat yang pertama. Itu bicara kekekalan tadi saudara. Lihat, kita mulai ada. Lalu kita mulai berjalan dalam hidup. Ini proses hidup nih, waktu nih. So lihat, waktu ada jatuh bangun. Sukses yang penuh dengan pergumulan. Jangan lupa, dia alfa dan dia omega. So lihat ini. Dari tadi saya lari sana lari sini. Saya percaya saudara menangkap sesuatu yang saya sedang buat. Berarti saya dan saudara dalam waktunya Tuhan. Waktu kekekalan. Aha, dia lagi bilang gini. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Lihat. Alfa. Kita jalan. Dengar ini. Kesuksesan. Keberhasilan. Prestasi yang kita bangun. Dengar. Jangan sombong. Jangan rasa bahwa itu kamu yang buat. Kenapa? Karena Tuhan ada. Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Karena kita ada dalam waktunya dia. Dia lagi tunggu kita di sana. Omega itu lagi tunggu kita di sana. Halo? Well, bayangin. Jadi destiny-nya kita itu bukan di sini, men. Bukan waktu sukses berhasil, stop. Tidak. Destiny kita di omega itu. Yang akhir itu. Dengar kan? Mengerti saudara? Ya, kita masih terus. Makanya kita berkata ini. Selesaikanlah perlombaan imanmu. Amin. Lihat sini. Alfa. Kita jalan. Lihat ini. Tiba-tiba kita stop. Udah gak usah Tuhan lah. Udah sampai sini aja deh. Tuhan aku capek. Aku udah putus asa. Aku enggak. Udah. Yang penting aku gereja aja deh. Gak usah pelayanan. Udah biar aku 50-60 tahun di gereja. Gak usah dikasih tugas apa-apa. Aku yang penting ada di gereja aja deh.
Tidak maju, tidak mundur. Sampai kursi saya bakarat, gak apa-apa. Ganti sampai 10 kali juga gak apa-apa. Saudara pikir saudara aman? No. Ini yang disebut tahu apa? Bahasa Yunaninya ergasomai. Bilang ergasomai. Ini bukan siomai. Aha. Ini apa disebut apa? Ergasomai. Ergasomai itu artinya murtad. Kenapa lihat saya seperti saya mau makan saya? Coba ibu senyum dengan saya dulu. Coba senyum dengan saya. Ini nggak marah, ini lagi semangat. Well, saya ulang. Memang kalau kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, katakan murtad itu adalah meninggalkan iman. Ya kan? Meninggalkan iman percaya. Tapi terjemahan asli nggak begitu. Terjemahan asli bahasa Yunaninya itu lebih dalam. Dan ketika saya baca ini saya kaget. Ketika Bapak Ibu, kita hanya stay. Kita tinggal. Gak bikin apa-apa. Gak mau tahu lagi tentang Tuhan. Gak mau lagi tahu tentang pelayanan dan sebagainya. Cuma di situ. Itu murtad. Murtad. Tidak tunggu Anda nanti jadi mualaf. Tidak perlu. Anda di gereja, tapi tidak bikin apa-apa. Anda cuma jadi penonton. Jadikan gereja cuma bioskop. Aha. Jadi gereja cuma hanya rumah makan. Habis makan bayar, pulang. Bagaimana khotbah tadi? Keren, bagus. Kenapa? Pendeta kecil. Lucu-lucu lagi dia. Kamu dapat apa tadi di dalam pelayanan? Bagus, pintar khotbah dia. No. Apa yang kamu dapat? Harusnya itu menjadi sesuatu yang penting buat hidupmu. Bukan lagi untuk hari ini. Tapi besok, dan selamanya. Amin. Good. Belum selesai. Tunggu. Lanjut. Murtad. Kan? Well, saya ulang lagi. Ini apa tadi? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wow. Pelayanan gembira. Tiba-tiba ada di satu titik. Kita nggak stop di sini. Destiny kita di sana. Tapi kita jalan ke sini. Ini apa artinya? Menyim dari sasaran. Betul? Ini bahasa Ibraninya. Untuk pertama kali disebut dalam kitab Kejadian adalah harmatea. Bilang, pintar, abis ini kita ujian. Harmatea, di dalam bahasa Ibrani itu artinya menyimpang dari sasaran. Tuhan mau kita di sana, tapi kita bikin jalan tikus sendiri. Makanya jadi tikus dalam hidup. Perusak. Bayangin saudara, berapa banyak hidup kita tentukan dan bikin rusak sendiri. Betul bukan? Kita mau instan, kita mau gampangan, kita tidak mau lewati proses. Kita mau pokoknya Tuhan harus kasih. Kalau tidak sudah gak usah Tuhan. Dengar, di surga malaikat jawab gini, Epenka? You know Epenka? Tahu Epenka? Itu bahasa roh. Itu orang Papua saja yang tahu. Artinya gini, pentingkah? Jangan bikin diri jadi penting. Tuhan Yesus yang penting. Aha, lihat. Jadi alfa. Terus jalan. Selesaikan pertandingan imanmu. Sampai omega. Tak lama lagi Yesusku datanglah. Bawa saya masuk sana. Bagaimana Tuhan mau bawa? Kalau saya dan saudara tidak ada di jalurnya. Kita nyimpang sendiri. Kita stop di sana. Yuk. Berapa banyak mau tetap di jalurnya Tuhan? Well, lanjut. Mana? Tidak usah lihat saya pemuka di situ. Aha. Kekalahan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelumnya. Tetapi Kristus selalu ada selamanya. Amin. Kristus itu cahaya kemuliaan Allah.
dan gambar wujud Allah. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Yesus adalah Bapa yang kekal. Ini ada ayat-ayatnya. Oke saudara? Nah, saya tinggalkan pelajaran sini, saudara mau, saudara ambil. Lanjut, next. Pentingnya praeksistensi. Ini, saudara pelajari ini. Jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Amin. Ya. Jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah sebab terbukti ia tidak kekal. Jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong sebab ia telah mengaku demikian. Amin. Maka Alfa dan Omega itu tidak ada. Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah atau berproses. Oke? Dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Waktu di bumi, dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Siapa yang tahu makanan kesukaan Tuhan Yesus? Apa? Ikan goreng. Betul, ikan goreng. Subilan tidak usah lihat saya. Mana next? Penolakan pengakuan terhadap praeksistensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalan dan keilahiannya. Tetapi orang yang percaya Yesus adalah Allah menerima praeksistensi dan kekekalan Kristus. Yang ketiga nih, kenapa Yesus Tuhan? Yang ketiga adalah kedua sifat Yesus Kristus. Di dalam konsili yang mengambil tempat di Kalkedon, membuat keputusan bahwa Kristus bukan bertabiat satu dan bukan bertabiat dua, tetapi memiliki dua tabiat dalam satu pribadi. Kedua tabiat ini tidak bercampur, tidak berubah, tidak terbagi, dan tidak terpisah. Nah, Tony Lane menyebut bahwa pengakuan iman Kalkedon ini bertujuan untuk menangkal semua ajaran yang menyesatkan. Jadi penyesatan itu bukan baru ini, udah dari dulu. Jadi kalau ada pendeta yang tadinya di GBI, jadi rektor sekolah teologi di GBI, keluar dari GBI, lalu mengajar sembarang, biarlah. Tiba-tiba dia satu waktu ngajar setan itu juga sekarang jadi Tuhan, ya biarlah, itu urusan dia. Yang penting saya dan saudara tetap kuat dengan Tuhan. Kita tidak peduli dan tidak urusan yang lain. Amin. Next. Nah, dua sifat tadi kan. Yang pertama, keilahiannya. Manakala menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Yesus dengan Bapa. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan terpujilah Allah dan Bapa kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Lah di Alkitab kan udah banyak ayat, saudara. Saya pikir waktu itu dia terlalu banyak baca kuping ho kali. Gitu, kan gitu. Oke, Bapa menunjuk kepada pribadi Allah. Hal ini lebih daripada sekedar sebutan, tetapi mengarah kepada pengertian hubungan antara Yesus dengan Bapa. Oke, kita next. Hubungan antara Bapa dan Yesus sangatlah unik karena bersifat kekal. Yesus digambarkan sebagai anak tunggal Bapa. Hal ini melukiskan tentang Bapa yang dengan kasih sayang telah memberikan anaknya yang sangat dikasihi kepada kita. Itu tadi saya bilang, seandainya tiba-tiba Tuhan datang, bagaimana jadinya kita? Saudara pernah baca di kitab Tawarik, ketika Tuhan hadir di bait suci, di Temple of Moses, di tabernakel itu, orang Israel itu harus di luar pagar. Dia tidak boleh ada di dalam halaman. Karena di halaman itu hanya orang Lewi. Dan di ruang suci itu hanya para imam. Dan di ruang maha kudus atau ruang maha suci itu imam besar. Dan itu hanya boleh masuk 1 tahun sekali. Yang disebut grafirat. Dan dengar ini, imam besar itu ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia itu memakai jubah. Halo? Lihat sini. Jubah itu, di bawah jubah itu ada bel-bel emas. Yang kecil-kecil itu banyak sekeliling jubahnya. Dan dengar ini. Di pinggangnya ini diikat tali yang panjang. Jadi ketika imam itu dia berjalan,
dari halaman masuk ke ruang suci sampai ke ruang maha suci atau maha kudus, di situ ada tabut perjanjian. Di situ dia berbicara dengan Tuhan, tapi tidak melihat Tuhan. Dengar, kalau sampai imam besar ini ada celahnya, dia mati. Mati. Seketika langsung mati. You know mati? Satu gaya. Lalu, bagaimana cara keluarkan? Imam masuk, tidak boleh. Dia akan ditarik. Imam akan tarik. Kayak hewan. Mati kayak hewan. Ditarik. Lalu imam keluar, tidak. Imam tarik, sudah sampai ruang suci, orang Lewi di luar dari ruang suci ini, sudah dengarin? Tarik keluar sampai halaman. Betapa kudusnya Tuhan. Sedangkan kita main-main dengan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya mau melayani. Habis sembuh, bye-bye love. Bye-bye love. Sayang lama Tuhan tampeleng ulang baru kau kapok. Jangan suka berjanji dengan Tuhan. Bilang, jangan suka janji sama Tuhan. Janji itu utang. Utang tidak bayar. Debt collector datang. Utang itu janji. Terbayar itu dosa. Saudara lihat? Lihat ini. Tuhan datang. Dia harus melalui proses biologi. Supaya kita manusia bisa menerimanya. Lah kalau tiba-tiba tampil, tiba-tiba muncul, kita tidak tahu dari mana. Orang bilang UFO. UFO datang dari mana kita juga nggak tahu. Dari planet Mars. Orang-orang ke planet Mars cari tidak ada manusia di situ kan. Tidak kehidupan. Lalu dari mana? Nah, udah deh. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan buat. Dan bikin seperti apa. Amin. Karena kalau mau lihat Tuhan gak mungkin bisa lihat. Mau dengar Tuhan juga tidak sembarang orang bisa mendengar. Karena dia kudus. Makanya kita berkata gini. Kuduslah kamu. Sebab tanpa kudus tidak ada seorang pun bisa lihat Tuhan. Amin. Tidak bisa apa? Lah bagaimana orang yang tukang mimpi Tuhan. Tapi mulut bagosip orang. Bakepo. Oh ke gereja. Dia tidak lihat firman Tuhan baik-baik. Dia pengen ngomong orang. Dia tuh lihat tuh. Dia pun lipstick 5 cm. Tebal. Dia pakai wajan di telingang sini. Lalu sebelah sini gayung. Dia pakai sepatu 15 cm. Lalu dia punya apa? Bulu mata 15 cm. Lah kalau angin tiup dia bermain gini. Pusing orang pun hidup. Alkitab bilang begini. Paulus bilang. Perhatikanlah bagaimana cara kamu hidup. Bukan orang lain yang kau perhatikan. Amin. Yang mengerti bilang, begitu. Kita lanjut. Oke. Lain, bukti tentang keilahan Yesus. Belum next, masih di bawah. Ini kenapa ada orang ini ya? Coba dulu saya mau baca ini. Nah, bukti tentang keilahan Yesus. Gelar anak Allah yang banyak dicatat oleh penulis Alkitab. Kan banyak ayat-ayat. Ini saya cuma kasih 1-2 saja. Oke? Terus ia adalah firman. Dan firman itu adalah. Nah, orang itu ngajar gini. Dia tidak mengakui bahwa tentang firman adalah Yesus itu sendiri. Di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Dia tidak mengakui. Biarlah dia nggak mengakui. Enggak. Memang penting kah? Yang dia akui begini. Yesus itu hanya wadah. Seperti saya dan saudara. Yang nanti Roh Kudus masuk ke dalam kita. Lalu kita bisa berbuat ajaib. Mujizat dan sebagainya. Dia keliru. Alkitab tulis dengan jelas. Firman itu menjadi manusia. Amin. Oh ya.
Ia mampu mengampuni dosa. Emang di sini ada yang bisa mengampuni dosa? Bisa mengampuni dosa? Mengampuni orang utang kasbon boleh. Dosa tidak ada yang bisa selain cuma Tuhan Yesus. He's God. Dia Tuhan. Next. Setan pun mengakui Yesus adalah anak Allah. Ini dulu. Siapa yang pernah ketemu ada orang bahwa setan ngaku dia? Setan ajak berkelahi iya. Setan ajak tawuran iya. Tapi tidak pernah mengakui siapapun itu bahwa anak-anak Allah atau Tuhan. Betul? Setan. Itu siapa yang takut setan di sini? Nah, dia bilang apa lagi? Ia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan dia sebagai anak Allah yang hidup. Halo, semua tokoh agama yang terhebat sekalipun mati tapi lupa bangkit. Tidur lupa bangun. Tapi Yesus, saya dan saudara, dia mati di kayu salib, tapi dia bangkit. Dia kalahkan kematian. Dengar, kuburan tidak bisa menahan tubuhnya. Dan saya beritahu dengan penyaliban tidak bisa membuat Yesus mati. Kalau bukan dia yang menyerahkan nyawanya. Wow. Kita ini tidak usah serahkan nyawa, mati langsung. Loh betul kan? Kita nggak perlu penyerahan nyawa. Nggak usah nyerah. Jerawat satu aja jadi kanker mati kok. Oh iya, Yesus mulai dari Getsemani. Tentara Romawi itu tidak bisa menangkap Yesus. Kalau bukan Yesus yang serahkan dirinya. Alkitab bilang gini, ketika mereka tanya, di mana itu Yesus? Dengar, Yesus bilang ini, aku. Alkitab bilang, seketika itu rubuhlah mereka semua. Betul kan? Terjemahan aslinya enggak begitu. Terjemahan asli begini, mereka langsung seperti pernah nonton film gitu, bom kena langsung tempias semua. Halo? Kalau nggak ngerti lagi, kita mesti ke bioskop deh. Cari film yang gitu. Oke. Yesus yang serahkan dirinya. Yesus yang serahkan nyawanya. Bayangin, kurang apa ya Yesus ya? Kalau ngomong Yesus tuh, waduh. Tapi problemnya gini, habis dengar tentang Yesus ini, pulang lupa lagi. Lupa. Iya nih, manusia memang. Bukan cuma saudara, kita juga nih yang pendeta-pendeta nih. Kita lebih bandel dari kepala batu nih. Kan tahu ayat. Kan tahu ayat, kita sembunyi dengan ayat-ayat. Ya, serius. Nah, yang kedua nih, kemanusiaan Yesus. Istilah ini berasal dari kata Latin yang disebut incarnatio. Yang berarti in the flesh. Itu masuk ke dalam. Dan karo atau kornis itu bicara flesh, daging. Masuk ke dalam daging. Wow. Lihat, Yunani itu bilang ensarki. Ibadah yang tidur. Mana aqua? Saya berjalan sambil bawa aqua boleh. Jadi inkarnasi adalah Kristus. Atau Allah masuk ke dalam daging. Atau Allah menjadi manusia. Dengar. Untuk Tuhan. Jadi apa saja dia sanggup. Sebab dia Tuhan. Apalagi cuma jadi manusia. Betul? Manusia menjadi Tuhan itu namanya kurang ajar. Dan sampai ayam tumbuh gigi. Pakai helm, pakai kaos kaki, pakai sepatu bola. Dan main bola pun. Manusia tidak pernah jadi Tuhan. Dan tidak akan bisa jadi Tuhan. Good. Ya next yuk. Inkarnasi berarti Allah mengambil rupa. Atau tubuh manusia. Oke? Next. Sorry. Dalam Yohanes 1 ayat 14 ini. Menekankan dua segi dari inkarnasi. Satu, inkarnasi bermaksud untuk menyatakan bahwa firman Allah telah menjadi
daging. Nah, bukan kedagingan. Daging. Oke? Daging saya dan saudara nih. Dicubit sakit nih, kan gitu. Dengan kata lain, Allah benar-benar menjadi manusia. Amin. Ya, Yesus itu manusia 100% seperti saya dan saudara. Dia rasa lapar. Dia rasa haus. Dia rasa apa yang paling sedih. Salah satu khotbah yang saya suka adalah ini, ujian kesendirian. Satu waktu nanti saya akan dengar deh. Wow, betul saudara. Itu kisah tentang Getsemani. Wah, kita bisa nangis-nangisan deh, betul. Serius, itu ujian kesendirian yang saya dan saudara dalam hidup kita juga sering hadapi itu. Ya, terkadang suami gak mengerti istri. Terkadang istri juga gak bisa mengerti suami. Ada waktunya kita cuma sendiri. Seperti sendiri. Tapi Tuhan akan datang, no. Kamu tidak sendiri. Men, good. Kita lanjut dulu. Itu iklan. Hah? Langsung saja enter supaya dia cepat. Inkarnasi menunjukkan bahwa ia telah mengosongkan dirinya. Ini yang disebut kenosis. Wow, saudara. Dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara ini, Tuhan, pribadi Tuhan datang dalam bentuk manusia. Yesus itu. Tapi dengar ini. Alkitab bilang nih, dia kosongkan dirinya. Lalu cuma kosong? Tidak. Dia menggantikan menjadi seorang hamba. Bilang hamba. Hamba itu pelayan. Makanya kalau di antara kita yang masih bikin diri jadi bos. Malu. Malu, Tuhan saja jadi hamba. Lah kita mau jadi bos. Bilang malu. Kasih mulut tarik panjang-panjang. Malu. Gitu. Supaya bertobat. Kenapa gak gereja? Habis. Saya gak pernah dibesuk. Malu. Mau dilayani terus. Sudah waktunya engkau harus melayani. Bukan minta dilayani. Amin. Ya, my goodness man. Untung saudara bukan di Kendari. Oke, inkarnasi hanya terjadi dalam Yesus Kristus. Kita menolak konsep reinkarnasi seperti yang diajarkan dalam agama lain. Oke? Nih, makna inkarnasi nih. Inkarnasi adalah inisiatif Allah. Nah ini nih. Ini bukan ide siapa-siapa. Ini ide kerajaan Allah, saudara. Halo? Ya. Dewan Allah itu memutuskan. No. Untuk menyelamatkan manusia tidak bisa. Tidak bisa nih, kecuali harus ada yang berkorban. Harus ada yang menyerahkan nyawanya, dirinya. Wow, saudara, ini ide ilahi ini, saudara. Inkarnasi menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Siapa yang merasa menikmati kasih Allah sampai hari ini? Ya, saudara, aduh. Inkarnasi sebagai cara Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Saya bilang, saudara. Bagaimana Allah mengkomunikasi dengan saya dan saudara? Kalau dia tidak harus datang sebagai manusia. Amin. Ya, saudara. Siapa yang bisa bicara dengan semut di sini? Semut. Ada yang bisa. Dia harus jadi semut. Kan gitu. Inkarnasi menunjukkan gambar Allah yang sempurna dalam diri Yesus sebagai. Inkarnasi mengarah pada korban perdamaian. Ini paling penting nih. Iblis bilang gini, no, gak bisa. Mereka sudah di tangan aku. Mereka sudah jadi tawanan aku. Tidak bisa. Kecuali satu, transaksi hidup. Dengan darah. Saudara, saya tanya, ketika Allah mencabut dan membinasakan iblis, bisa nggak? Sangat bisa. Kalau Tuhan melakukan itu berarti Tuhan unfair. Iya, saudara tahu. Iya. Oke. Kamu tuntut. Yesus datang. Dia korbankan nyawanya. Bayangin. Next.
Inkarnasi mengarah pada konsep imam besar sebagai pengantara Allah dan manusia. Wow. Dengar ini. Saya dan saudara bisa intim dengan Bapa di sorga. Karena ada pagar atau pengantara. Jadi Bapa melihat saya dan saudara. Itu bukan lagi melihat pendosa. Bukan lagi melihat orang yang terkutuk. Bukan lagi melihat orang yang akan binasa. Tapi Bapa akan melihat saya dan saudara. Dia akan melihat ada darah Yesus yang membasuh, membersihkan, menyucikan, dan menguduskan saya dan saudara. Amin. Makanya hormati. Sebentar ada perjamuan. Jangan main-main dengan perjamuan. Well, sekalipun semua simbol. Tapi ada power di dalamnya. Keintiman kita dengan Tuhan. Good. Yang berinkarnasi. Anak Allah bukan alat Tritunggal. Roh Kudus membuat Maria mengandung anak kudus. Sehingga Maria disebut Theotokos. Atau Bunda Allah. Bukan hanya Kristotokos atau Bunda Kristus. Walaupun Maria adalah manusia berdosa, namun Roh Kudus menguduskan kemanusiaan Kristus dari saat pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Halo? Kalau seandainya ini tidak terjadi, makanya bagaimana bisa orang berdosa menebus orang dosa? Betul bukan? Betul bukan? Sama dengan orang buta tuntun orang buta, dua-dua masuk God. You know God? Tidak tahu God lagi. Nanti habis ibadah kita cari God. Selokan. Next. Cara inkarnasi adalah melalui kelahiran perawan. Tujuannya untuk menjaga agar Yesus tidak berdosa karena dikandung oleh Roh Kudus. Saya tanya, ada satu makhluk, oke lah, ada lagu bilang makhluk apa? Makhluk tercantik kah, makhluk ketermulia kah, makhluk apa lagi? Apakah saudara pernah temukan ada orang dikandung oleh Roh Kudus selain cuma Yesus? Tidak ada kan? Dia Tuhan. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia Tuhan. Amin. Ya, merupakan tanda keunikan pribadi. 4 cara manusia ada di dunia. Karena faktor pria dan wanita, ini pada umumnya, tanpa faktor pria dan wanita, itu Adam. Iya kan? Halo? Nah, makanya ada film Mr. Bean, tiba-tiba jatuh. Puluk. Mereka ambil dari kisah ini nih. Adam itu tiba-tiba ada. Tapi Adam tidak tiba-tiba jatuh, tidak. Tapi Alkitab bilang, Tuhan yang membuat dia dengan tanah, debu tanah. Betul kan? Ya itu film kan bikin preset-preset sedikit lah. Oke, lihat ini. Hanya karena faktor pria. Itu Hawa. Halo? Makanya Hawa jambalaga. You know? Gitu. Lalu hanya ada faktor wanita. Ah ini Yesus. Kenapa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Amin? Oke, next. Rumus itu saudara ingat ya. Waktu Allah berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia, dia tidak berubah wujud sehingga kehilangan wujud aslinya. Waktu dia mengosongkan diri, nah kenosis, kealahan Kristus tidak hilang atau kurang. Namun ia menyembunyikan atau menyelubungi kemuliaannya dengan kemanusiaan yang terbatas sebagai manusia. Amin? Nah saudara bayangin, kalau Yesus itu Tuhan yang mengambil rupa sebagai manusia dan seorang hamba. Dengar ini, bagaimana kita bisa, manusia di zaman itu murid-murid bisa dekat Yesus yang adalah Tuhan. Tak mungkin bisa, betul? Kan orang lihat Tuhan langsung mati saudara. Iya enggak? Kan gitu. Nah, lihat ini, batasan manusia nih. Tidak mau hadir. Oh iya, Yesus ada di Bethlehem. Di Indonesia tidak ada. Waktu di masa fisik itu, dia sebagai manusia. Iya kan? Iya dong. Tidak mau tahu.
Karena terbatas sebagai manusia itu. Oke? Tidak maha kuasa. Amin. Oke, next. Tapi itu tidak berarti Yesus hanya manusia yang didiami Allah dan bukan Allah. Kristus juga bukan manusia biasa yang dipenuhi Roh Allah saat pembaptisan sehingga diangkat jadi Tuhan. Tapi kemudian tinggalkan Allah pada waktu disalib. Tidak begitu saudara. Kristus adalah Allah yang tidak bisa berubah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah walaupun hanya untuk sementara. Amin. Yesus tetap Allah. Yesus tetap Tuhan. Next. Inkarnasi perlu untuk penebusan manusia berdosa. Sebab apa? Upah dosa adalah maut. Nah, itu udah pasti. Untuk menebus manusia berdosa, Allah harus mati. Tetapi karena Allah tidak bisa mati, maka ia harus menjadi manusia. Amin. Udah kelamaan kah? Pulang sudah yuk. Oh, lagi serius. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Alkitab, firman Allah tetapi bila sambung tahun depan katanya. Karena sebentar lagi saya harus ke GB yang lain. Iya, jadi saya izin tidak sampai selesai dengan saudara. Oke? Yesus adalah adalah Allah sejati. Oke, next. Bukti ketidakberdosaan Yesus, udah pasti Yesus tidak pernah berdosa, saudara. Bahkan dia pernah dicobai, dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Next. Oke, ini ayat-ayatnya saudara. Lalu next lagi. Makna teologis ketidakberdosaan Yesus. Oke, saudara bisa baca ini. Sama seperti yang saya telah jelaskan tadi. Yesus tidak pernah bisa berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa. Karena dia Tuhan. Lanjut. Pentingnya kedua sifat ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Yesus sebagai pengantara. Next, 1. Yesus sebagai juru selamat. Nah, diajarkan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Tetapi Yahweh adalah Allah. Allah atau Yahweh yang bekerja di dalam Yesus. Nah, dia keliru. Karena dia memang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Halo saudara. Oke, yang ketiga, Yesus itu adalah manusia sejati. Dia juga mati, dia juga lapar dan sebagainya. Next. Nah, manusia sejati tanpa dosa. Oke, lanjut. Sudah mau habis belum ya? Dia memberi hidup. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini. Pencuri datang untuk 1, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dengar, 2 kata paling penting di ayat situ adalah ini. Aku datang, ego emi humin. Lihat ini, zoe, sohe eko perisos. Keren kan bahasa rohnya? Itu bahasa Yunani, bahasa Greka. Artinya gini, Yesus bilang ini, aku datang supaya kamu punya zoe. Bilang zoe. Bukan soe. Bukan soe. Soe itu sial. Kepleset jadi sial. Tapi zoe. Z. Zoe itu artinya gini. Yesus bilang gini, kamu punya kehidupan yang maksimal. Kamu punya kehidupan yang berkualitas. Kamu punya kehidupan yang penuh dengan mujizat. Kamu punya kehidupan yang penuh dengan kesuksesan. Amin. Lalu dia bilang ini. Eko perisos. Ada kata kedua adalah perisos. Bilang perisos. Perisos untuk kata kelimpahan. Itu adalah ini. Kemampuan tanpa batas. Bilang amin. Bilang perisos. Bangun tidur perisos. Kalau suamimu, apa itu perisos? Makanya datang gereja. Baik dengar firman. Bilang, perisos itu adalah kemampuan tanpa batas. Anda akan menjadi pebisnis tanpa batas. Anda akan menjadi ibu rumah tangga tanpa batas. Ya, mungkin Anda cuma ada di dapur. Tapi kepekaanmu bisa tanpa batas. Yes.
Kalau Anda punya kerjaan apapun, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada kemampuan tanpa batas dalam dirimu. Amin. Yuk next lagi. Karya-karyanya, oke, next. Masih banyak nih. Kebangkitan Yesus Kristus. Lanjut. Nah, kematian. Oke, lanjut. Tadi saya sudah jelaskan itu juga. Arti teologis, ya. Oke. Terus, next. Kayaknya masih banyak ya. Oke, terus saja. Ini. Oke. Tadi enggak apa-apa di sini saja. Tadi bicara tentang naik ke surga. Saudara pernah lihat ada orang lain yang naik ke surga? Alkitab mencatat cuma ada beberapa. Henok, Elia, betul? Dengar ini, mereka bukan naik ke surga, tapi mereka diangkat ke surga. Berarti ada pribadi yang mengangkat mereka. Betul? Yesus tidak ada yang mengangkatnya. Tapi dia yang naik sendiri ke surga. Wow. Saudara lihat, temukan perbedaannya? Next. Kalau sudah ya kan gampang. Oke. Konsep kemesias. Siapa sih manusia yang mau jadi Mesias? Kecuali cuma Yesus. Sudah lihat itu. Oke. Maaf saya terburu-buru ya kali ini. Oke, lanjut. Ada konsep, dalam PL ada, dalam PB juga ada konsep-konsep ini ya. Saudara, next lagi. Sudah, next lagi. Ini penting. Ini, nanti 2 slide ini penting di akhir. Kata Yesus kepadanya, saudara perhatikan ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Ini Yohanes 14 ya. Ini yang pernah dibahas nih. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat. Nih, Heurakos. Heuraken. Nah berubah. Heurakos menjadi Heuraken. Oke? Dengan eksistensi ini menjadi dari X yang artinya keluar. Dan sistere itu tampil atau muncul. Atau menghadiri. Ini dari singular strong aktivitas maskulin. Bapa, nah lihat ini. Dia bilang apa? Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. So lihat, ini saya bongkar, ini di eksegesis. So lihat ini, dibongkarin. Karena ini pernah orang yang ngomong. Saya pikir dia tidak mengerti eksegesis dengan baik nih. Gitu ya. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, kamu tuh sudah lama dengan aku. Tapi kok kamu masih tanya tunjukkan Bapa kepada aku. Bayangin saudara. Lalu Yesus bilang gini, ya kan? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa? Ia telah melihat, dia telah melihat Bapa. Halo saudara. Dia telah melihat Allah. Yesus lagi bilang, kamu bilang mau lihat Allah, aku tuh Allah, kamu udah lihat aku gitu loh. Ngerti? Oke, next. Ayat 10-nya nih. Tidak percayakah? Tidak percayakah? Saudara lihat. Yesus masih tanya lagi. Mau bayangin saudara? Nah ini nih. Pisteuis. Ini tidak pakai kata pistis atau pisteo atau pistos. Bukan pistol, bukan. Oke, ini terjemahannya. Nah, ini memang untuk mahasiswa teologi kalau kita ngajar. Ini kata kerja present negatif, oke? Lihat ini. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam, kata N itu di dalam. Lihat ini. Di dalam siapa? Bapa. Dan Bapa di dalam aku. Apa yang dikatakan padamu tidak akan aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus lagi bilang, Bapa dan aku tuh satu, sama-sama Allah. Amin. Terus mau dibilang Yesus itu bukan Tuhan, itu dari mana lagi? Gitu loh. Bayangin. Sudah selesai. Coba next. Selesai tuh.
Pas waktu ya. Haleluya. Itu berarti Bapak Gembala harus undang saya lagi. Tapi sudah pasti jelas Oktober saya ada di sini. Karena kita akan sidang MPL yang pertama. Haleluya. Bilang Yesus itu Tuhan. Bilang Yesus itu juru selamatku. Bilang aku mengasihi Tuhan. Amin. Yes. Mari Pak Gembala. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang hebat dan ajaib. Ya, kalau dibilang ini namanya intermezzo, dari tadi pengajaran tadi itu cuma intro. Ya, saya bilang Ko Iluk karena ini Bapak Ibu harus tahu ini kakak ipar saya sebenarnya. Ya, kakak perempuan saya diambil sama beliau. Jadi saya ingat waktu mau menikah itu keluarga saya nggak setuju saya yang pasang badan dengan papa saya. Papa saya katakan, kamu anak kurang ajar, ini anak papa. Saya bilang, ya saya tahu papa, tapi nggak mungkin papa, anak papa ini kan nggak mungkin punggul di jalan. Ini dari gereja sudah datang minta untuk dinikahin. Saya nggak mau pergi di gereja kamu. Kamu pikir gereja kamu kudus aja, gereja papa tidak kudus? Karena kita waktu itu masih Betani, saya ingat. Dan orang Ambon bilang Betani itu gereja Betani. Ah iya, apa namanya? Iya betul, bayangkan saudara. Betul, benar-benar jadi saya yang berdiri jadi bemper untuk Ko Iluk sama kakak perempuan saya, mereka menikah. Ini anaknya, ya seperti ini. Ya pernah kan melayani ini anak laki-lakinya. Ya. Tadi katanya Pak Pendeta bilang saya boleh kecil, tapi keturunannya itu jadi gitu. Haleluya, jadi diambil sama anaknya. Nanti ada anak perempuan satu lagi. Umurnya di bawah sepupunya Cherry ya, di bawah Cherry, umur berapa tahun di bawah Cherry. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan Anda di